Sudah siap ya belajar hari ini? Iya. Ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Materi pertama adalah gaya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri adalah gerak jatuhnya benda-benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi sering disebut dengan gaya tarik bumi. Jadi karena adanya pengaruh gravitasi, jadi suatu benda itu ketika kalian jatuhkan, itu selalu jatuh ke bawah. Kenapa kok bisa jatuh ke bawah? Dikarenakan adanya gravitasi bumi, sehingga benda itu ketika dijatuhkan akan menuju ke pusat bumi. Ada yang tahu contohnya gaya gravitasi? Buah kelapa jatuh ke bawah. Ya. Buah yang jatuh dari pohonnya itu contoh gaya gravitasi. Selanjutnya gaya gesek. Merupakan gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, ketika suatu benda itu bergesekan dengan permukaan yang kasar atau halus, itu berbeda gaya geseknya. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Hal ini berarti gerakan benda semakin terhambat jika gaya gesekan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jika permukaannya kecil, semakin kecil gaya geseknya. Lanjut ke gaya tarik. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ada dua jenis benda berdasarkan mudah tidaknya tertarik oleh magnet. Bahan dari besi atau baja dapat ditarik magnet. Bahan dari plastik dan kayu tidak dapat ditarik magnet. Jadi, benda yang mempunyai magnet itu mempunyai gaya tarik. Dan juga biasanya suatu benda itu ada yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, ada juga yang tidak dapat ditarik. Lanjut ke pesawat sederhana. Tujuan dari pesawat sederhana adalah dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana itu ada pengungkit atau tuas, ada juga bidang miring, ada juga katrol, dan roda berporos. Pengungkit adalah tuas yang paling sederhana. Adapun jenis tuas dikelompokkan menjadi 3 golongan, antara lain pengungkit jenis 1. Urutannya adalah beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Sebagai contohnya gunting dan tak. Oke. Jadi pengungkit jenis 1 itu letaknya gimana? Yang di tengah apa? Ciri-cirinya pengungkit jenis 1 adalah Oke. Pengungkit jenis 1 ciri-cirinya titik tumpu ada di tengah. Dan juga di sebelahnya ada titik kuasa dan juga titik beban.
Selanjutnya pengungkit jenis kedua, urutannya titik kuasa, beban, titik tumpu. Yang ada di tengah adalah titik beban. Sebagai contohnya, mendorong gerobak pasir. Bisa dilihat dari gambar ya, yang di tengah itu ada beban, lalu ada kuasa, pegangannya itu kuasa, dan juga rodanya adalah titik tumpu. Pesawat sederhana yang lainnya ada bidang miring. Tujuan dari bidang miring adalah untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan. Bidang miring adalah letak permukaan-permukaan yang miring. Keuntungan pemakaian bidang miring adalah tenaga yang dibutuhkan sama, tetapi memudahkan usaha atau kerja. Sedangkan untuk kelemahan bidang miring, jarak tempuhnya menjadi lebih jauh. Bisa dilihat dari gambar, itu ada bidang miring. Ketika menggunakan bidang miring, akan lebih mudah atau mempermudah pekerjaan. Selanjutnya ada katrol. Tujuan prinsip pembuatan katrol adalah berdasarkan pada pengungkitnya. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beraturan, bisa diputar pada porosnya. Oleh karenanya, katrol memiliki titik tumpu, kuasa, dan juga beban. Macam-macam katrol ada katrol tetap, bebas, majemuk, dan juga rangkap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisinya pada waktu memindahkan barang. Sedangkan untuk katrol bebas adalah katrol yang akan berubah posisinya pada waktu memindahkan barang. Sedangkan untuk katrol rangkap adalah katrol yang terdiri atas lebih dari satu katrol yang disusun sejajar. Terakhir ada katrol majemuk, katrol yang terdiri atas beberapa katrol yang dijadikan satu tali. Bisa kalian perhatikan gambarnya, perbedaan antara katrol bebas, majemuk, tetap, dan juga rangkap. Lanjut ke roda berporos. Roda berporos merupakan anggota pesawat sederhana. Roda akan membantu mempermudah dalam memindahkan suatu benda. Sebagai contoh, roda berporos adalah gerobak, sepeda, mobil, mainan anak-anak, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana, antara lain mencabut paku, memindahkan sebuah drum ke atas truk, mendorong kereta dorong dalam proyek bangunan, membuka tutup kaleng, dan bermain cungkit-cungkit dan juga memancing. Jadi sedang merawat wanita itu telah dipukuli dengan sangat buruk. Ya, aku tahu. Tapi mungkin harus menelpon polisi. Materi selanjutnya tentang pembentukan tanah. Itu sebabnya aku lebih baik di sini. Begini saja. Setelah jadi selesai merawatnya, kalian bertinggal pulang. Nanti ada cara kan? Tanah berasal dari bebatuan. Batu-batuan tersebut kemudian mengalami proses pelapukan yang kemudian menjadi butiran-butiran yang halus. Lalu butiran-butiran halus tersebut mengumpul menjadi tanah. Jenis batu-batuan di bumi sangat banyak. Untuk masing-masing jenis batu memiliki tingkat pelapukan yang berbeda-beda. Oke, terbentuknya bebatuan terdapat 3 jenis batuan, antara lain 1 batuan beku atau batuan magma, 2 batuan endapan atau batuan sedimen, dan 3 batuan malihan atau batuan metamorf. Jadi ada 3 jenis batuan ya, beku, endapan, sama malihan.
Lanjut ke susunan dan jenis tanah. Susunan tanah terdiri dari lapisan atas, tengah, dan juga bawah. Sedangkan untuk jenis-jenis tanah terdiri atas tanah berhumus, berpasir, liat, dan juga berkapur. Lanjut ke pubertas. Masa puber atau disebut juga dengan pubertas adalah ketika seseorang laki-laki atau perempuan mengalami perubahan tubuh yang disebabkan oleh hormon. Pengertian lain dari masa puber yaitu ketika seseorang mengalami kematangan secara seksual dan juga biasanya terjadi perubahan bentuk fisik. Oke, ciri-ciri masa puber atau pubertas pada anak perempuan. Masa puber dimulai antara usia 8 dan 13 tahun. Ketika seseorang mengalami masa puber, kelenjar pituitari yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah otak melepaskan hormon-hormon khusus yang bekerja di berbagai bagian tubuh. Terbentuknya hormon estrogen, yaitu hormon yang mempersiapkan tubuh perempuan untuk memulai menstruasi dan agar dapat mengandung di masa depan. Lalu mengalami masa menstruasi, tumbuh rambut tipis di ketiak dan sekitar kemaluan, tumbuh payudara, dan pinggul melebar. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki, masa pubertas sekitar usia 9 sampai 15 tahun. Ketika seseorang mengalami masa puber, kelenjar pituitari berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah otak melepaskan hormon-hormon khusus yang bekerja di berbagai bagian tubuh. Lalu mulai terbentuknya hormon testosteron dan sperma. Testosteron ini adalah hormon yang menyebabkan sebagian besar perubahan pada tubuh anak laki-laki selama masa pubertas. Dan pria membutuhkan sperma untuk dapat bereproduksi. Selanjutnya tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, tumbuh jakun, mimpi basah, dan suara membesar. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Tujuan dari makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi biasanya kan makhluk hidup itu digolong-golongkan ya. Kenapa kok digolong-golongkan? Agar kita mempermudah mempelajarinya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Takson sendiri adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Ilmu yang mempelajari takson disebut taksonomi. Urutan takson pada makhluk hidup itu ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Kriteria klasifikasi tumbuhan berdasarkan organ reproduksinya, yaitu menggunakan spora atau bunga. Untuk berdasarkan habitusnya atau habitatnya, itu termasuk perdu, semak, atau pohon. Berdasarkan bentuk dan ukuran daun, melengkung, mencari, sejajar, atau menyirip. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu secara seksual atau generatif, dan aseksual atau vegetatif. Sedangkan untuk klasifikasi hewan berdasarkan saluran pencernaan makanan, hewan tingkat rendah tidak punya, sedangkan untuk hewan tingkat tinggi punya saluran pencernaan makanan.
Selanjutnya adalah kerangka tubuh atau skeleton. Ada kerangka luar, ada kerangka dalam. Dan ada anggota gerak, ada yang dengan kaki atau bukan kaki. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dengan lingkungannya saling berhubungan satu sama lain yang disebut dengan ekosistem. Atau ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen lingkungan. Ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik atau disebut makhluk hidup, dan juga komponen abiotik disebut makhluk tak hidup. Oke. Pola interaksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa pola interaksi yang dapat terjadi pada makhluk hidup, yaitu persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, kerjasama atau simbiosis, dan antibiosis. Oke, sekarang kita bahas soal bersama-sama ya. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya termasuk contoh gaya apa? Gaya Pegas. Pegas. Oke. gesek. Kenapa kok bisa pegas? Karena ditarik terus dilepas. Oke. Jadi jawabannya ya benar, pegas. Lanjut, piring yang dilempar jatuh kemudian pecah. Hal itu membuktikan bahwa Gravitasi. gaya, sifat gaya. Gaya dapat Piring jatuh kemudian pecah. Apa yang berubah? Gaya dapat membuat barang bergerak dan menjadi diam. Yang berubah apa ketika piring Dia jatuh menjadi terus pecah? Nah, bergerak terus diam. Oke. Mengubah bentuk. Oke. Oke, jadi jawabannya mengubah bentuk benda. bagus. Oke. Kalau gaya kan semua benda yang dikasih gaya itu pasti akan bergerak ya. Akan berpindah tempat. Nah, tapi kalau contohnya ini piring yang dilempar, jatuh kemudian pecah, kan awalnya bentuknya ya piring ya, tapi kemudian pecah berarti kan berkeping-keping gitu kan, jadi beberapa bagian sehingga mengubah bentuk benda. Lanjut, berikut ini pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tepat adalah B. A. kenapa? Apa alasannya? Yang B. B. Kenapa kok Bentar. B? Karena semakin kuat gaya, maka semakin jauh terpental. Oke. Aduh, biarin aku pikir dulu. Ya. Itu nggak mungkin deh, nggak mungkin. Mainan yang akan berhenti jika kita menarik karet atau pelnya dengan kuat. Nggak bisa berhenti ngayun. Nggak, B, benar. Oke, jadi semakin kita Semakin kuat, berikan maka gaya, semakin kita berikan gaya yang banyak, maka semakin termental jauh. Ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut.
Pernyataan yang benar tentang sistem kerja pengungkit sesuai gambar di atas adalah C lengan kuasa, yang pokoknya C titik kuasa. Oke, ya. C. Oke. Yang A itu apa? Yang A beban, B. lengan beban. B titik sama lengan beban. Ya lengan beban. Lengan beban. C-nya apa? C-nya lengan kuasa. Oke. Titik Jadi itu kuasa. termasuk pengungkit jenis keberapa? Jenis ketiga. Jenis ketiga. Jadi jawabannya ya C. Yes. Oke, lanjut. Pasangan jenis tuas dan contohnya yang benar adalah apa jawabannya? B. B. Oke. B. Jadi jawabannya A. Salah. Tuas golongan pertama, contohnya pemotong kertas. Ini pembahasannya. Jadi kalau tuas golongan 1, titik tumpu di tengah, terus apa? Sampingnya ada beban dan juga kuasa. Oke. Selanjutnya untuk tuas golongan 2, yang di tengah apa? Tuas golongan 2 ya. Yang di tengah beban, sampingnya ada kuasa dan juga titik tumpu. Sedangkan untuk tuas golongan ketiga, yang di tengah itu ada kuasa, sampingnya ada beban dan titik tumpu. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Tuas golongan 1, 2, dan juga 3. Berarti staples tadi termasuk tuas golongan berapa? Tuas golongan ke Tuas masuk golongan. Oke, coba kita lihat soal sebelumnya. Tuas golongan pertama kan benar ya, pemotong kertas. Tuas golongan kedua, staples kan salah. Harusnya tuas golongan berapa? Staples 2. Ketiga. Ya, tuas golongan ketiga ini ya. Kuasa ada di tengah, sampingnya ada beban dan titik tumpu. Terus pemecah kemiri, tuas golongan keberapa? 3. Berapa? 3. Oke, ya. Lalu untuk juga jungkit tuas golongan Kedua. Pertama. pertama atau kedua? Kedua. Juga jungkit apa yang di tengah? Titik tumpu atau beban? titik tumpu. Titik tumpu. Ya. Oh ya. Pertama. Ya, Pertama. Juga jungkit tuas golongan pertama. Lanjut, pada saat kita pergi ke pegunungan, maka jalan menuju ke pegunungan dibuat berkelok-kelok. Pembuatan jalan berkelok ini menggunakan prinsip
A. 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 Kenapa kok A? Bidang miring. Kan miring-miring. Berkelok-kelok bisa miring atas bawah sana. Ya, benar. Benar kan? Bidang miring adalah sebuah bidang datar dengan salah satu sisinya atau ujungnya berada pada posisi lebih tinggi membentuk sudut kemiringan tertentu. Jadi kan miring ya namanya juga. Ada sudut yang lebih tinggi, ada sudut yang lebih rendah. Angkat sangka. Sedangkan untuk katrol itu berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Tuas digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Sedangkan untuk roda berporos, roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi untuk memudahkan gerak dan memindahkan benda. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya kecuali apa sifat-sifat cahaya? Jawabannya apa? C. C. Kecuali B. B. Oke, jadi jawabannya A. Cahaya dapat menembus benda gelap. Jadi sifat-sifat cahaya itu biasanya dapat menambat lurus, dapat dibiaskan, dan juga dipantulkan. Lanjut, maya tegak diperkecil adalah sifat bayangan dari cermin. A. A, oke. Ya, kalau cermin cekung, sifatnya bagaimana? Sifatnya Sifat cermin cekung. Orang bisa berubah dan mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri. Apa? Aku akan kehilangan diriku. berlengkung-lengkung. Kau datang menyelamatkanku. Oke. Jadi kalau sifatnya cermin cekung itu maya, tegak, dan juga diperbesar. Kalau cembung kan diperkecil, sedangkan cekung apa? Datar. Nah, bayangannya lebih besar terbentuknya. Gambar berikut membuktikan salah satu sifat cahaya yaitu itu ada pensil ditaruh di gelas, terus jadinya seperti itu. A. Oke, Ada apa? ya dapat dibiaskan. Kau terlihat khawatir. Salah satu ciri tanah berhumus adalah mengandung banyak Humus. banyak pasir. Biasanya tanah berhumus. Kalian tahu tanah berhumus? Tidak. Tanah berhumus itu yang seperti apa?
Yang ada pasirnya. Terus sifatnya tanah berhumus itu cocok untuk ditanami tanaman atau enggak? Dipakai untuk tanaman atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ada pasirnya. Ya, oke. Lanjut ya. Tanah yang memiliki ukuran butiran yang sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut tanah. A. Oke. Ya. Jadi sifat tanah liat apa? Sifat tanah liat? Sulit ditembus air dan tidak mengandung campuran pasir dan bebatuan. Oke, ya. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki adalah A. Oke. Ya, tunggul jakun di leher itu salah satu ciri pubertas pada laki-laki. Produksi minyak berlebih selama masa pubertas menimbulkan D. Oke, ya, jerawat. Perhatikan pernyataan berikut. Banyak mengandung mineral, daya serap air baik, sirkulasi udara di dalam tanah baik, selalu tergenang air, terdapat di daerah pegunungan. Ciri-ciri tanah yang subur untuk kegiatan pertanian adalah nomor tanah yang subur. Ciri-cirinya D. Oke. Jawabannya A. Jadi tanah itu yang baik untuk tumbuhan ya, itu harus banyak mengandung mineral, mempunyai daya serap yang baik, dan juga sirkulasi udara dalam tanah juga baik. Kalau selalu tergenang air kan berarti nanti tanahnya tuh jadi lembab gitu kan ya, kurang bagus untuk tumbuhan. Lanjut. Butiran tanah kasar walaupun hujan turun, tanah tetap kering. Termasuk ciri-ciri tanah Humus. pasir. Ada ya. Ada ya kan di dalam gangnya. Di tanah berpasir kan kasar ya, dan juga ketika turun hujan tetap kering. Lanjut, jenis batuan metamorf yang digunakan sebagai bahan lantai atau meja yaitu bahan Oh yang ini. Marmer. B. B. Itu kok enggak itu sih? ya. Kok yang ini bisa copot sendiri? Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut Ya saya tahan. Sistem. Anaknya di situ langsung lempar. Jadi dia jatuh dari situ. Adaptasi. Adaptasi. Oke. Makin Ya. Jadi adaptasi itu disebut juga dengan penyesuaian, proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, istilah-istilahnya. Adaptasi adalah cara bagaimana makhluk hidup atau organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk istilah hibernasi itu adalah keadaan istirahat atau tidur pada hewan selama musim dingin.
Tadi juga ada istilah habitat, itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Sedangkan untuk ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-bagiannya. Bisa kalian pelajari dulu istilah-istilahnya. Iya kan nanti dekat sekolah deh. Tempat belajar kan? Oke, lanjut ya. Hewan yang memiliki lidah panjang untuk menangkap mangsanya adalah Kata. ya kata. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ciri khusus hewan tersebut adalah Menempel di tembok. hewan tersebut termasuk kelompok Pisces. apa itu? Gambar udang ya. Itu termasuk kelompok apa? A. Oke. Jadi jawabannya A. Arthropoda. Jadi udang itu termasuk arthropoda. Kenapa kok arthropoda? Jadi arthropoda itu adalah kelompok hewan yang dimana hewan itu bentuknya atau tubuhnya itu berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Bisa kalian lihat di gambar ya. Itu tubuhnya kan bersegmen ya. Jadi itu termasuk arthropoda. Sedangkan untuk mamalia. Binatang seperti singa, Hewan penyusu. sapi, Ciri-cirinya apa berarti? Hewan yang mer- menyusui. mereka melahirkan. Ya, melahirkan dan menyusui itu termasuk jenis kelompok hewan mamalia. Sedangkan untuk Pisces. Ikan. Oke, ya. Jadi kelompok Pisces itu biasanya ikan. Sedangkan untuk Aves, Burung. ya, kelompok burung. Ada lagi kan kelompok selain mamalia, Pisces, Aves, ada juga amfibi. Reptil. Ya, reptil, amfibi itu juga termasuk kelompok hewan. Vertebrata. Ya. Vermes. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan ciri umum dari fungi adalah Kalian berang atau blok pakai mobil kan Boleh pakai ini enggak? A. Gimana cara ikan? gimana kayaknya di Di bawah ada ciri-ciri dari fungi adalah apa? dari mana? A. Ini enggak ada. Di lantai. Yang bukan ya. Lantai. Fungi termasuk tumbuhan atau enggak? Bukan. Berarti kalau bukan tumbuhan, apa ciri-cirinya? Tidak berkloropil. Ya. Tidak berklorofil ya harusnya ya. Jadi bukan tumbuhan. Lanjut. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah A. ya, mempermudah pengenalan makhluk hidup. Atau untuk mempermudah mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan pada makhluk hidup.
Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah tertinggi ke terendah. B. Oke. Jadi apa urutan yang benar? Pertama kan pasti kingdom, terus apa? Nih, Divisi. ada tahu apa Terus? ada Captain America? Ini namanya banyak. Jadi jawabannya B. Kalau dia ulang tahun. Yang benar itu adalah urutannya kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, yang terakhir spesies. Jadi yang awal itu kingdom, yang terakhir spesies. Dan juga kelas itu lebih dulu ya. Kelas, ordo, baru family, genus, spesies. Ditemukan dalam kolam sekelompok organisme yang terdiri atas ikan, ikan mas, hidrilla, dan mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. Tingkatan organisme kehidupan tersebut termasuk B. B. Kenapa kok populasi? Ya, populasi adalah sebagian besar jenis. Oke, jenis hewan yang berkumpul ya, hewan yang memiliki jenis yang sama dan berkumpul disebut populasi. Tapi jawabannya ini apa? A. Oke. Ya. Ekosistem. Tadi kan sudah dijelaskan ya ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang lain dengan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, jadi di dalam kolam berarti itu namanya ekosistem apa? Ekosistem perairan. Ya, kalau ekosistem kolam. Nah, di dalam ekosistem tersebut itu ada ikan mas, hidrilla, mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. Nah, makhluk hidup tersebut saling berhubungan sehingga disebut ekosistem. Di bawah ini yang merupakan hubungan simbiosis mutualisme adalah A. Kupu-kupu dengan bunga, karena kupu-kupu hinggap di bunga mendapatkan madu dan diuntungkan, dan bunga diuntungkan karena kupu-kupu membantu penyerbukan. ya. Jawabannya A. Simbiosis itu ada berapa? Simbiosis itu ada 3, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ya, bagus. Terus simbiosis mutualisme adalah Simbiosis yang saling menguntungkan, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. oke. Jadi kalau mutualisme, dua-duanya sama-sama diuntungkan. Selanjutnya komensalisme. Lagi dengerin ini. Kupu-kupu dengan bunga kan sosialisme. Komensalisme itu apa? Komensalisme adalah Bunga bangka. yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, benar. Oke. Jadi kalau komensalisme, satunya diuntungkan. Terus satunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi tidak ada dampaknya. Satunya tidak ada dampaknya, satunya diuntungkan. Sedangkan untuk parasitisme, Satunya diuntungkan, satunya dirugikan. ya, benar. Oke. Dalam untuk contoh yang B, pohon anggrek dengan inangnya, termasuk simbiosis apa? Simbiosis komensalisme. Kenapa? Yang diuntungkan siapa? Si anggrek Ya. Terus yang inangnya? tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Ya, tidak terkena dampak apa-apa ya. Ya. Sedangkan untuk benalu dengan inangnya, contoh simbiosis, Parasitisme. kenapa?
Benalu diuntungkan dan inangnya dirugikan. Ya. Benalu kan mengambil nutrisi dari inangnya, sehingga inangnya tersebut dirugikan, sedangkan benalu diuntungkan. Selanjutnya, bunga bangkai dengan pohon simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Ya, bunga bangkai juga mengambil nutrisi dari pohon. Lanjut. Cara adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan tumbuhan kaktus adalah tumbuhan kaktus menyesuaikan dengan lingkungannya dengan cara apa? Daun berbentuk duri. Oke. Ya, benar. Jadi kaktus biasanya hidup di tempat yang gimana? Kaktus. Biasanya kan tinggal di di daerah yang kering ya, atau tandus gitu. Jadi biasanya kaktus itu daunnya, selain daunnya berbentuk duri, ada durinya, juga daunnya tuh tebal, lebih tebal dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Jadi fungsinya juga untuk menyimpan air, kandungan air, sehingga kalau misalnya di daerahnya tuh kering, cadangan airnya bisa digunakan. Oke, selesai. Dia ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham ya? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup ya. Terima kasih, Miss. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Iya. Makasih ya, Miss. Ya, Saya boleh leave gak sih? boleh leave. Oke, dadah.